Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil review jurnal yang berjudul Klasifikasi Tutupan Lahan pada Citra Sentinel-2 Kabupaten Kuningan dengan NDVI dan Algoritma Random Forest. Jurnal ini ditulis oleh Dwi Marlina pada tahun 2022. Sumbernya yaitu Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi, volume 7, nomor 1, edisi Agustus 2022. Kemudian di sini ada orang-orang di balik kelompok 5. Yang pertama itu ada Naira Yuska dengan 3 digit NIM terakhir 005. Kemudian ada Akila dengan 3 digit NIM terakhir 031. Kemudian ada Syahdana Iman dengan 3 digit NIM terakhir 051. Kemudian ada saya sendiri, Yusuf Nasrullah, dengan 3 digit NIM terakhir 033. Dan yang terakhir ada Nadira dengan 3 digit NIM terakhir 047. Selanjutnya di sini ada identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Klasifikasi Tutupan Lahan pada Citra Sentinel-2 Kabupaten Kuningan dengan NDVI dan Algoritma Random Forest. Penulisnya Dwi Marlina. Kemudian afiliasinya Universitas Indraprasta PGRI, dirilis pada tahun 2022. Jenis penelitiannya aplikasi penginderaan jauh dan machine learning untuk klasifikasi lahan. Kemudian di sini ada latar belakang. Latar belakang jurnal ini yang pertama ada peta tutupan lahan terkini penting untuk perencanaan pembangunan dan pemantauan lingkungan. Kemudian ada teknologi penginderaan jauh atau remote sensing yang menyediakan informasi spasial dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada Citra Sentinel-2 menyediakan resolusi tinggi dan cakupan luas untuk analisis vegetasi dan diperlukannya metode klasifikasi yang akurat dan efisien seperti NDVI dan algoritma random forest. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan tutupan lahan atau vegetasi di Kabupaten Kuningan menggunakan metode NDVI dan algoritma random forest pada citra satelit Sentinel-2A. Untuk datanya sendiri ada dua. Yang pertama itu citra Sentinel-2A yang diambil pada tanggal 21 April 2021. Yang kedua ada band 2 strip 12 dengan resolusi 10-20 m. Software-nya memakai QGIS versi 3.16.7 dengan plugins SCP dan SNAP. Tahapannya yang pertama, praproses citra, yaitu melakukan koreksi geometrik dan radiometrik. Yang kedua, melakukan perhitungan NDVI. Lalu yang ketiga, menggabungkan band 7, 3, 2, mengkomposit. Yang keempat, klasifikasi random forest. Yang kelima, evaluasi akurasi menggunakan confusion matrix dan kappa. Selanjutnya, untuk indeks NDVI menggunakan rumus nilai reflectance NIR dikurang rate per NIR plus rate dengan rentang nilai NDVI min 1 sama dengan 1. Dengan identifikasi, jika nilainya rendah, maka lahan terbuka atau dapat diidentifikasi sebagai air. Jika nilainya tinggi, maka vegetasi atau tutupan rapat dan sehat. Dan yang didapatkan dari hasil penelitian berkisar min 0,38 hingga 0,91. Selanjutnya yaitu klasifikasi tutupan lahan. Kelas yang dihasilkan yaitu badan air, bangunan, lahan kosong, pertanian, dan vegetasi. Hasil dominannya itu yang pertama vegetasi 38,6%, yaitu sekitar 471 km persegi. Pertanian itu 32,7%, sekitar 399 km persegi. Akurasi klasifikasinya itu 91,39%, dan nilai KP-nya itu 0,88.
Interpretasi hasil. Yang pertama yaitu NDVI efektif untuk mendeteksi dan menilai kondisi vegetasi. 2. Random forest memberikan akurasi tinggi dan tahan terhadap overfitting. Yang ketiga, hasil sesuai standar USGS atau akurasi lebih besar dari 85%. Dan yang keempat, peta yang dihasilkan dapat digunakan untuk perancangan penggunaan lahan dan pemantauan lingkungan. Ada 4 poin pada kelebihan penelitian ini. Yang pertama, data Sentinel-2 dengan resolusi tinggi dan multiband. Yang kedua, kombinasi NDVI dan algoritma mesin learning modern, random forest. Yang ketiga, akurasi tinggi 91,39%. Dan yang keempat, relevansi untuk pemetaan kehutanan, pertanian, dan lingkungan. Selanjutnya, keterbatasan pada penelitian ini yang pertama tidak membandingkan dengan metode lain seperti SVM, CART, dan seterusnya. Kemudian belum dilakukan validasi lapangan atau ground truth. Kemudian wilayah terbatas hanya Kabupaten Kuningan saja. Dan yang terakhir analisis fokus pada klasifikasi tunggal, belum multitemporal. Kemudian relevansi dan pengembangan. Pada penelitian ini dapat diperluas untuk deteksi perubahan tutupan lahan atau multitemporal. Kemudian tambah indeks lain seperti NDWI, NDBI, EFI untuk klasifikasi lebih kompleks. Selanjutnya dapat diterapkan pada analisis degradasi hutan, pertanian presisi, juga mitigasi kebakaran. Kemudian yang terakhir mendukung kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulan yang bisa didapat dari penelitian ini adalah penelitian berhasil menunjukkan efektivitas NDVI dan random forest dalam klasifikasi tutupan lahan berbasis citra Sentinel-2. Yang kedua, memberikan kontribusi penting bagi pemetaan vegetasi dan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, perlu dikembangkan dengan validasi lapangan dan perbandingan metode klasifikasi lain. Jurnal ini adalah jurnal yang menjadi acuan kami dalam membuat proyek ini. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.